SMP. Soal pertama, darah terdiri atas cairan darah dan padatan darah. Yang dimaksud dengan padatan darah adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Padatan darah meliputi trombosit, eritrosit, dan leukosit. Oleh karena itu, jawabannya adalah C. Padatan darah adalah bagian dari komponen darah yang terdiri dari sel-sel darah, yaitu sel darah trombosit, eritrosit, dan leukosit yang terpisah dari plasma darah. Plasma darah sendiri adalah cairan kuning kekuningan yang mengandung air, elektrolit, protein, hormon, nutrisi, dan limba yang diangkut oleh sel-sel darah. Jadi padatan darah mencakup semua sel-sel darah trombosit, eritrosit, dan leukosit yang berfungsi dalam berbagai proses biologis penting di dalam tubuh. Maka jawabannya adalah C. Soal kedua, spektrum cahaya tampak secara berurutan terdiri dari warna-warna cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Secara berurutan dari merah ke ungu adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Spektrum cahaya tampak secara berurutan terdiri dari warna-warna cahaya merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Dari frekuensi rendah ke tinggi, berdasarkan urutan warna yang diberikan, kita memiliki merah memiliki frekuensi rendah dan panjang gelombang panjang. Ungu memiliki frekuensi tinggi dan panjang gelombang pendek. Ketika kita bergerak dari merah ke ungu dalam spektrum cahaya tampak, frekuensinya meningkat makin tinggi, sementara panjang gelombangnya menjadi pendek. Jadi jawabannya adalah frekuensi makin tinggi, panjang gelombang makin pendek. Maka jawabannya adalah B. Soal ketiga, pada pengamatan bintang menggunakan teropong, bayangan akhir yang dihasilkan bersifat dengan pilihan sebagai berikut. Pada pengamatan bintang menggunakan teropong, bayangan akhir yang dihasilkan bersifat lebih kecil dari benda aslinya. Ini terjadi karena teropong mengumpulkan cahaya dari benda yang diamati dan memfokuskan cahaya tersebut ke titik fokus. Bayangan yang terbentuk pada titik fokus ini kemudian diperbesar oleh lensa okuler, sehingga kita melihat bayangan lebih kecil daripada benda sebenarnya. Jadi jawabannya adalah C. Soal keempat, pasangan yang benar untuk kumpulan unsur dan senyawa adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Neon raksa oksigen adalah unsur, garam, gula, bensin adalah senyawa, protein merupakan senyawa, baja merupakan campuran, karbon dioksida adalah senyawa. Maka jawabannya adalah A. Pasangan yang benar untuk kumpulan unsur, neon raksa oksigen, dan senyawa, garam, gula, bensin. Soal kelima, nilai temperatur A dalam skala Fahrenheit 2 kali nilainya dalam skala Celsius. Nilai temperaturnya adalah rumus konversi dari Celsius ke Fahrenheit adalah F sama dengan 9/5 dikali Celsius ditambah 32. Mencari nilai temperatur A dalam skala Fahrenheit yang 2 kali lipat dari nilai dalam skala Celsius, maka persamaan matematika dari penyataan tersebut adalah kita masukkan F-nya menjadi 2 kali C sama dengan 9/5 kali C ditambah 32. Selanjutnya kita selesaikan persamaan tersebut. 2C sama dengan 9C/5 ditambah 32. Kemudian kita kalikan semuanya dengan 5 menjadi 10C sama dengan 9C ditambah 160. Maka C sama dengan 160. Dengan demikian, nilai temperatur dalam skala Celsius adalah 160 derajat Celcius. Sekarang kita konversikan ke skala Fahrenheit. F sama dengan 9/5 dikali 160 ditambah 32. Hasilnya adalah 320 derajat Fahrenheit. Maka jawabannya adalah B.
Nomor 6, sebuah termometer Y menunjukkan titik beku 50 derajat Y dan titik didih air 200 derajat Y. Jika sebuah benda diukur dengan termometer Celcius, suhunya 50 derajat Celcius, maka jika diukur dengan termometer Y, suhunya adalah berapa derajat Y? Dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Titik beku air dalam skala termometer Y adalah 50 derajat Y dan titik didihnya adalah 200 derajat Y. Karena jangkauan suhu antara titik beku dan titik didih adalah 200 dikurang 50 sama dengan 150 derajat Y. Kemudian kita konversikan suhu dari Celcius ke skala termometer Y dengan menggunakan perbandingan bahwa perubahan suhu derajat Celcius dalam skala Celcius setara dengan perubahan suhu 150 derajat Y dalam skala termometer Y. Oleh karena itu, 1 derajat Celcius setara dengan perubahan 150 dibagi 100 derajat Y. Sehingga dapat dihitung suhu yang diukur dengan termometer Y jika suhu dalam Celcius adalah 50 derajat Celcius. Perubahan dalam skala Celcius sama dengan 50. Perubahan dalam skala termometer Y adalah 150 per 100 dikali 50 sama dengan 75 derajat Y. Jadi, suhu yang diukur dengan termometer Y adalah titik beku air 50 derajat Celcius ditambah perubahan dalam skala termometer, sehingga menghasilkan 50 ditambah 75 sama dengan 125 derajat Y. Maka jawabannya adalah C. Soal ketujuh, yang tidak termasuk proses isotermal adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Proses isotermal adalah proses yang terjadi pada suhu konstan. Mari kita lihat pilihan yang diberikan. 1. Masakan dihangatkan. Ini melibatkan perubahan suhu sehingga bukan merupakan proses isotermal. 2. Air membeku. Ketika air membeku, suhunya tetap konstan selama fase perubahan, yaitu 0 derajat Celcius pada tekanan standar. Ini adalah proses isotermal. Kapur barus menyublim. Sublimasi kapur barus terjadi pada suhu konstan, sehingga ini juga merupakan proses isotermal. Uap mengembun. Ketika uap mengembun menjadi cairan, suhunya tetap konstan selama fase perubahan. Ini adalah juga proses isotermal. Jadi jawaban yang benar yang tidak termasuk proses isotermal adalah A. Soal ke-8. Perbedaan suhu sebesar 15 derajat Celcius sama dengan perubahan suhu sebesar dengan pilihan jawaban sebagai berikut. 15 derajat Celcius sama dengan 288 Kelvin. Maka selisih dari Celcius ke Kelvin yaitu 288 dikurang 273 sama dengan 15 derajat Kelvin. Jadi jawabannya adalah C. Nomor 9, sebuah plat logam berbentuk buju sangkar memiliki lubang berbentuk lingkaran di tengahnya. Jika suhu plat logam dinaikkan, maka dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Ketika suhu sebuah benda dinaikkan, benda tersebut akan mengalami ekspansi termal. Dalam kasus plat logam dengan lubang berbentuk lingkaran di tengahnya, kita harus mempertimbangkan bagaimana ekspansi termal akan mempengaruhi plat dan lubangnya. Sehingga jawaban yang benar adalah luas lubang berkurang dan luas plat bertambah. Sistem koloid yang dibuat dengan mendispersikan zat padat ke dalam cairan disebut dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Sistem koloid yang terbentuk ketika zat padat didispersikan ke dalam cairan disebut sol. Maka jawabannya adalah D. Soal ke-11, suhu didih air di pegunungan dibandingkan dengan suhu didih air di daerah pantai adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Suhu didih air dipengaruhi oleh tekanan atmosfer di tempat tersebut. Pada ketinggian yang lebih tinggi, tekanan atmosfer lebih rendah daripada di daerah pantai yang lebih rendah.
Oleh karena itu, suhu didih air di pegunungan lebih rendah daripada di daerah pantai. Ini karena pada tekanan yang lebih rendah, molekul air akan lebih mudah keluar dari fase cair menjadi uap, sehingga suhu yang diperlukan untuk mencapai titik didih lebih rendah. Maka jawabannya adalah B, lebih rendah. Soal ke-12, pakaian lembab yang melekat pada tubuh seseorang dapat mengering dikarenakan panas tubuhnya. Hal ini dapat dijelaskan dengan konsep dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Jawabannya adalah B, konduksi dan penguapan. Proses konduksi terjadi ketika panas berpindah langsung dari suatu benda yang lebih panas ke benda yang lebih dingin yang bersentuhan langsung dengannya. Ketika pakaian lembab melekat pada tubuh seseorang, panas dari tubuh akan merambat ke pakaian tersebut melalui konduksi. Selain itu, proses penguapan juga berperan dalam mengeringkan pakaian lembab. Pada proses penguapan, molekul air di pakaian yang lembab akan berubah menjadi uap air dan meninggalkan permukaan pakaian. Proses ini membawa energi panas dari tubuh ke uap air yang menguap, sehingga membantu mengeringkan pakaian yang lembab. Jadi kombinasi antara konduksi, pemindahan panas dari tubuh ke pakaian, dan penguapan mengubah air menjadi uap. Menjelaskan mengapa pakaian lembab yang melekat pada tubuh seseorang dapat mengering. Soal selanjutnya, ruang hampa udara atau vakum merupakan dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Ruang hampa udara atau vakum merupakan isolator. Isolator adalah bahan atau medium yang tidak mengizinkan aliran arus listrik atau panas melalui mereka dengan mudah. Vakum adalah kondisi di mana tidak ada udara atau gas lainnya, sehingga tidak ada partikel yang bisa mengantarkan listrik pada panas melalui vakum dengan baik. Oleh karena itu, ruang hampa udara atau vakum dianggap sebagai isolator yang baik, karena tidak ada medium yang dapat mengantarkan listrik atau panas melalui vakum tersebut. Soal selanjutnya, kelompok tumbuhan berikut yang memiliki struktur anatomi batang seperti di samping adalah dengan pilihan jawaban sebagai berikut. Kelompok tumbuhan yang memiliki struktur anatomi batang seperti yang ditunjukkan dalam ilustrasi adalah jagung, sagu, dan tebu. Pilihan B. Struktur tersebut menunjukkan karakteristik dari tumbuhan monokotil yang memiliki pembuluh angkut yang tersebar secara acak di dalam batang. Padi, mangga, dan bayam termasuk dalam kelompok tumbuhan dikotil yang memiliki pembuluh angkut yang tersusun dalam lingkaran.